Yang namanya syarat 30 tahun menjadi gubernur itu adalah syarat untuk mencalonkan dan dicalonkan. Kenapa saya bilang sontoloyo? Karena jelas-jelas kalau kita baca Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada lah kurang lebih ya, tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota, itu kan jelas-jelas dikatakan bahwa yang namanya syarat 30 tahun menjadi gubernur itu adalah syarat untuk mencalonkan dan dicalonkan. Kalau kita bicara syarat mencalonkan dan dicalonkan, itu sudah jelas. Artinya pada saat Anda mendaftarkan berkas atau Anda diantarkan berkasnya oleh partai politik. Dan itu juga sekaligus alat cek bagi KPU, KPUD tentunya ya, untuk melihat keterpenuhan syarat. Kalau ditafsirkan itu adalah 30 tahun saat dilantik, nah kita tidak tahu kapan dilantiknya. Lalu bagaimana KPU melakukan verifikasinya? Bahwa Anda memenuhi syarat atau tidak. Masa kita menentukan syarat berdasarkan sesuatu yang gak jelas patokannya? Kan patokan itu harus ada. Misalnya hari dilantik hari sekian. Tapi jangan lupa, pelantikan itu bisa diundur, bisa dimajukan, tergantung agenda presiden atau agenda menteri dalam negeri. Karena itu tidak bisa kita menjadikan pelantikan sebagai patokan umur. Patokan umur itu pada saat mengajukan berkas atau yang lebih pasti lagi pada saat ditetapkan sebagai calon. Itu dua-duanya benar menurut saya. Kalau pada saat mengajukan berkas ada kelemahannya karena bisa ada perbedaan hari. Kan mengajukan berkas itu misalnya 3 hari. Nah dalam 3 hari itu bisa beda-beda itu perlakuannya. Ada yang hari terakhir, ada hari yang pertama. Nah karena itu untuk kepastian hukum ditetapkan bahwa pada saat ditetapkan sebagai calon. Itu menurut saya sudah benar, praktik seperti itu. Tapi kalau untuk dilantik itu jauh sekali. Yang dilantik itu ada, yaitu di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Syarat menjadi hakim konstitusi, negarawan, menguasai konstitusi, kan begitu. Tapi syarat untuk dilantik berusia sekurang-kurangnya 40 tahun dulu dan sekarang 55 tahun kalau tidak salah. Jadi ada memang dilantik itu. Tetapi kalau dalam konteks pemilihan ini bukan dilantiknya, karena itu wilayah yang bukan lagi wilayah KPUD. Wilayah KPUD adalah wilayah penetapan calon atau penerimaan berkas pencalonan. Nah disitulah dia punya kontrol untuk mengecek apakah memenuhi syarat atau tidak. Jadi masa kita bikin putusan yang sifatnya erga omnes untuk semuanya, normatif, itu dimotivasi ditujukan untuk seseorang seperti halnya putusan 90 di MK. Makanya orang mengolok-ngoloknya kan, kemarin mahkamah kakak, sekarang mahkamah adik gitu. Saya Valentina Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen,